Hai Sobat Podcast 9, jumpa lagi kita dengan editorial di Podcast 9. Podcast 9 adalah sebuah podcast yang didirikan dan digagas oleh 9 alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Podcast 9 mengangkat, mendiskusikan, membeberkan, dan menguak masalah-masalah hukum dan demokrasi, serta human interest yang ada di sekitarnya kepada ruang publik. Podcast 9 bersifat independen, objektif, tetapi kritis. Sebelumnya, jangan lupa tegakkan hukum, berikan keadilan. Sobat Podcast 9, tiba saja Komisi Pemilihan Umum atau KPU menghentikan grafis dari sistem informasi yang mereka punyai. Dengan demikian, publik tidak lagi dapat mengikuti grafik perkembangan pemasukan suara atau perolehan suara dari masing-masing partai, masing-masing calon presiden, dan menguap begitu saja. Menjadi pertanyaan, kenapa KPU bertindak demikian? Memang sebelumnya ada beberapa protes dan kabarnya ada beberapa salah foto sehingga sampai kepada mesin itu pada sistem yang ada menjadi salah. Tetapi KPU bersikeras waktu itu bahwa itu adalah kesalahan teknis yang akan segera diperbaiki. Namun, kok sekarang tiba-tiba tidak dihilangkan, tidak dipakai lagi dan langsung dihilangkan? Kita tidak ingin mempersoalkan lebih dahulu dari segi penyelenggaraan pemilunya. Tetapi kita ingin mempersoalkan dari segi pengadaan sistem rekapitulasi itu atau yang dikenal dengan Sirekap. Kenapa? Ketika KPU mengadakan sistem ini, tentu melalui pemikiran bahwa Sirekap ini diperlukan. Dan untuk diadakannya Sirekap dibutuhkan banyak biaya dari negara. Tidak hanya itu saja. Sirekap ini dalam operasionalnya membutuhkan banyak bimbingan teknis. Dan itu ada di beberapa petugas pemilihan di TPS-TPS. Bintek-bintek ini membutuhkan biaya juga. Para petugasnya membutuhkan honor. Dengan kata lain, biaya untuk ini juga membengkak. Menjadi pertanyaan, kalau sekarang tiba-tiba tidak dipakai, ketika mengajukan perencanaan ini tentu ada tujuannya. Kalau ternyata antara tujuan dan perencanaan tidak sambung, maka bukan tidak mungkin akan ada tuduhan korupsi kepada komisioner dari KPU. Maksudnya, Sirekap diadakan, dibeli, dan orang-orangnya sudah dilatih, tapi tidak dipakai. Nah, ini menimbulkan pertanyaan. Ini menimbulkan masalah dari segi perundang-undangan, dari segi keuangan negara. Bisa dianggap bahwa pembelian sistem Sirekap ini telah merugikan keuangan negara, menghabiskan banyak keuangan negara. Begitu juga pelatihan-pelatihannya. Nah, kalau tidak ada penjelasan yang signifikan dari para komisioner KPU, maka bukan tidak mungkin para komisioner ini nanti setelah bertugas akan menghadapi tuduhan melakukan tindak pidana korupsi, yaitu membeli barang yang tidak sesuai dengan tujuannya. Ini terlepas dari penyelenggaraan pemilu yang curang atau tidak curang, yang benar atau tidak benar, tetapi dilihat dari
undang-undang atau perundangan keuangan negara. Setiap pembelian barang, apalagi yang mahal, harus ada tujuannya dan harus digunakan sesuai tujuan ketika direncanakan. Tetapi dengan dihilangkannya Sirekap, bukan hanya masyarakat tidak lagi bisa mengontrol pergerakan grafis dari pemasukan suara, baik pilpres maupun partai maupun para caleg, tetapi juga dari segi finansial, dari segi keuangan negara menjadi pertanyaan besar. Kenapa Sirekap diadakan kalau kemudian untuk tidak dipakai? Inilah yang harus dijawab. Inilah yang nanti kita lihat apakah setelah pilpres, setelah pemilu, para komisioner ini harus mempertanggungjawabkan bahwa ada tuduhan kepada mereka melakukan tindak pidana korupsi di luar tindak pidana pemilu. Hari-hari nanti setelah pilpres, terutama setelah pemenang dari pilpres diumumkan, kita akan menantikan banyak drama lagi. Demikian editorial dari Podcast 9 kali ini. Jangan lupa tegakkan hukum, berikan keadilan. Terima kasih.